Jadi udah banyak kasus diberhentikan oleh DKPP itu gara-gara kita terlalu ikut campur dalam urusan keuangan. Iya bro, ini karena kaitan dengan anggaran kita gitu ya, tentu kita juga perlu tahu, tentu publik juga, masyarakat perlu tahu juga, misalnya ini kan Bengkalis lagi ngadepi pemilu serentak juga nih, yang tahapannya sudah dimulai beberapa bulan yang lalu. Itu berapa sih anggaran yang dialokasikan untuk pilkada ini? Bengkalis ini untuk Bawaslu ya? Untuk Bawaslu Bengkalis 10 miliar. 10 miliar? Iya. Itu buat apa saja komponennya? Ya untuk mengawal tahapan pilkada itu kan banyak ya. Mengawal tahapan misalnya dari awal kita kan karena tahapan misalnya pilkada itu kemarin kan jadwal sebelum ada COVID-19 ini kan jadwal pilkada sesuai dengan Undang-Undang 10 itu kan tanggal 23 September ya. Kemarin ya. Harusnya sudah lewat ya. Belum. 23 September ini ya. Nah, itu kan tahapannya dimulai sejak September 2019. Itu tahapannya dimulai. Tahapan pilkadanya. Jadi 1 tahun sebelum pelaksanaan pilkada itu udah dimulai. Nah, itu ya 10 miliar itu itemnya untuk satu misalnya untuk pembentukan pengawas ad hoc ya, baik Panwascam, PPL, PTPS. Ya. Tuh, terus kemudian selain itu ya untuk itemnya honor Panwas ad hoc ya. Kalau yang kecamatan sama Panwascam, PKD, PKD atau TPS. Ya, itu. Terus kemudian untuk proses pengawasan tahapan pencalonan, tahapan daftar pemilih, tahapan kampanye, ya, tahapan pungut hitung, logistik dan sebagainya itu. Untuk tahapan-tahapan itu. Jadi memang ya di beberapa kabupaten kota seprovinsi Riau itu ya Bengkalis kalau dilihat dari sisi alokasi ya, kemudian kita lihat dari sisi letak geografis dan jumlah pemilih, sebenarnya Bengkalis 10 miliar tuh masih agak kecil ketimbang Siak ya. Siak yang hanya wilayahnya segitu tapi dia lebih besar. Kemudian Pelalawan udah sampai 13 miliar. Kuansing hampir 14 miliar. Rohul 14 miliar. Rohil 13 miliar. Ini untuk Bawaslu-nya aja. Kalau KPU jelas lah, kalau KPU kan banyak item yang digunakan kan untuk logistik pengadaan dan sebagainya. Tapi kalau dari 10 miliar itu paling alokasi yang gede itu di mana sih sebenarnya? Kalau untuk alokasi dari 10 miliar itu sebenarnya paling banyak untuk honorarium pengawas ad hoc. Panwascam, PPL, PTPS. Dari situ. Jadi kalau 10 miliar kami terima, itu sebenarnya 6 miliar untuk kecamatan. Oh, itu untuk biaya orang. Biaya orang. Honor, gaji dan sebagainya. Kalau kami ngelolanya hampir 60%. 60% tuh hanya memang untuk di lapangan, untuk di kawan-kawan Panwascam sampai ke PKD PL itu. 40 miliar. 4 miliarnya dikelola Bawaslu. Ya itulah termasuk nanti misalnya ada namanya honor, misalnya kita kan kalau di rezim pilkada ini namanya Pokja.
Pokja itu kelompok kerja untuk misalnya satu tahapan misalnya DPT kita kan mesti harus melibatkan capil. Kalau Capil itu apa tuh? Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Ini terkait dengan data pemilih. Pendataan pemilih. Kita harus melibatkan misalnya stakeholder lah ya terkait pemerintah daerah, misalnya des pilkada gitu. Nah ini kan kita harus menyediakan honornya. Misalnya untuk tahapan DPT ini 5 bulan, tentu kan kita harus perhitungkan tuh selama 5 bulan ini honornya berapa. Kalau di kami memang kan single salary, ya. Jadi memang dan kalau UK kami, honor kami itu namanya uang kehormatan kalau komisioner itu kami langsung dari APBN. Tidak ngambil di APBD itu. Jadi 4 miliar itulah yang kita kelola ya selain untuk misalnya biaya koordinasi dan konsultasi misalnya ke Jakarta, kemudian ke daerah-daerah lain yang dalam kebutuhan pengawasan misalnya verifikasi faktual ijazah pecalon. Itu kan kita juga punya kewajiban untuk mendampingi KPU. Karena di undang-undang itu jelas tugas kita selain mengawasi peserta pemilu, kita juga harus mengawasi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Jadi misalnya KPU melakukan verifikasi ijazah ke Jawa, kita wajib dampingi KPU-nya sebagai bentuk pengawasan melekatnya. Nah, memastikan KPU melaksanakan verifikasi apa tidak sesuai dengan dipantau. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, selain untuk itu biaya 4 miliar itu juga kita gunakan untuk mempersiapkan kalau misalnya nanti ada gugatan sengketa misalnya sampai ke MK, itu kan perlu kita butuh, kalau di pilkada kita diberikan ruang untuk menyiapkan pengacara misalnya begitu. Jadi kita ada namanya advokasi hukum kayak gitu-gitu. Ya, kalau anggaran bro, kan dulu misal ada pileg gitu ya. Pileg kan juga komposisinya sama ya, ada Panwascam juga, ada PKD juga, ada TPS juga. Itu dulu tetap direncanakan di daerah, diusulkan di provinsi, dan biaya dari APBN. Kalau nilainya sama nggak dengan pilkada? Misalnya sekarang pilkada Bawaslu Bengkalis mendapat alokasi 10 miliar. Kalau dulu misalnya untuk pemilu sama. Kalau pemilu kemarin kita dikasih 13 miliar, tapi nggak habis. Pemilihan umum. Pileg kemarin kita kasih 13, cuman sisa itu sekitar 2 miliar kita harus kembalikan. Dari 13. Berarti dulu diplot juga ya. Artinya sekarang alokasi Bengkalis itu justru lebih kecil dari pemilu. Nah, sebenarnya sebelum ada Covid, kalau hitung-hitungan kita 10 miliar itu masih sisa, bro. 10 miliar itu sebenarnya kemarin kita minta sama kawan-kawan, kebetulan kan sebenarnya kalau di salah satu etik yang saya sebutkan di awal tadi, di awal sebenarnya Bawaslu itu tidak, untuk komisionernya itu tidak boleh sama sekali nguprek soal keuangan. Jadi kita tidak boleh mengikut campuri urusan dapur keuangan. Yaitu bagian dari etikanya. Jadi udah banyak kasus diberhentikan oleh DKPP itu gara-gara kita terlalu ikut campur dalam urusan keuangan. Tapi kalau sekedar kita mendapat informasi seperti ini misalnya tahun 2019 kita dapat 13 miliar, 2010 kita dapat 10 miliar ya. Ini kita kalau pilkada kan memang kita susun sama-sama dengan sekretariat, dengan masing-masing komisioner, karena masing-masing divisi ini kan punya program masing-masing gitu. Kalau terlalu campur nanti jadinya intervensi begitu. Itu tujuannya. Tapi tetap dalam proses perencanaan kita sama dilibatkan. Bahkan di situ ada orang Pemda juga yang terlibat di situ. Misalnya orang BPKD atau Bapeda, dia ikut dampingi kita nyusunnya anggaran proses itu. Nah, sebelum Covid itu 10 miliar yang diajukan ke kita, itu kalau hitung-hitungan kami di komisioner Dewan sama Sekretariat sebenarnya itu masih bakal nggak habis juga karena melihat efektivitas dan karena kita lebih ngedepankan efisiensinya, bro. Kita masih walaupun di situ kita masih coba semangatnya masih kita bangun lah. Karena memang agar mendapatkan hasil yang bagus, tapi tidak. Kalau memang sisa kita kembali. Kita kesana itu bukan dalam rangka menghabiskan uang juga enggak. Tetap kita punya semangat itu masih kita pegang lah. Tapi jika memang itu diperlukan biaya yang
besar dalam Iya. rangka untuk Menunjang pengawasan. tentu tidak masalah. Tidak masalah. Artinya Iya. kan semuanya harus saling berhubungan. Iya, Jadi, betul. output dengan input dengan output itu Harus sama. seimbang, betul, betul.